masa-masa yang berbahaya sebagai bangsa. Pertarungan besar sedang terjadi karena 1-2 kelompok akunturir yang siap mencadangkan kepentingan rakyat untuk sekedar meraih kekuasaan. Saat ini, sekian banyak maling yang teriak maling. Sekian banyak pula yang telah menjadi musang berbulu ayam. Kita berada pada compang-campingnya etika dalam kehidupan berbangsa. Kita sedang menyaksikan ciri-ciri kemunafikan bekerja. Mereka yang berusaha menghindari suatu kejahatan dengan melangkah menuju kejahatan lain yang berlawanan. Dalam permainan ini, cepat atau lambat, semua orang harus pergi. Penguasa akan hilir mudik berganti. Ini persoalannya kalau terkait dengan Jokowi itu urat malunya udah putus ya. Kalau hanya diingatkan dengan suara-suara lirih, hati-hati ya, jangan biarkan pemilu sudah mulai ada kecurangan ya. Mana bisa ini didengar dengan suara-suara lirih ini ya. Apa yang diingatkan oleh Megawati ini ya, little and too late ya, terlalu sedikit dan sudah sangat terlambat. Rekayasa hukum tidak boleh terjadi lagi. Hukum harus menjadi alat yang menghadirkan kebenaran. Hukum harus menjadi alat mewujudkan keadilan. Hukum harus menjadi alat mengayomi seluruh bangsa dan negara Indonesia. Rakyat jangan diintimidasi seperti dulu lagi. Jangan biarkan kecurangan pemilu yang akhir ini terlihat sudah mulai akan terjadi lagi. Orang bukan hanya mulai kelihatan ya, mencolok. Dan banyak yang mengatakan bahwa kecurangan ini sudah terstruktur, sistematis dan masif. Ya, kecurangan ini semua orang merasakan, dan yang menikmati sudah barang tentu bisa jadi bukan PDIP. Ya, PDIP baru mencoba menikmati kecurangan ini. Tapi partai-partai lain, apalagi dengan koalisi perubahan, sudah lama. Sejak Anies mulai diisukan bahwa dia akan menjadi capres, ya, pembegalan, ya, penghambatan dan lain sebagainya kepada Anies itu udah dirasakan betul, persoalan hukum macam-macam begitu ya, dan sudah barang tentu semua energi dikerahkan untuk itu. Tetapi ya itu tadi, kalau Allah memang sudah berkehendak untuk kemenangan dari koalisi perubahan, ya siapa? Ya, sekalipun mereka punya makar macam-macam, ya makar aja gitu. Dan makar Allah itu lebih baik mengalahkan makar mereka itu. Kekhawatiran Megawati dan Surya Paloh jelang pemilu 2024. Jakarta. Kompas.com, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyampaikan kekhawatirannya menjelang pergelaran pemilihan umum pemilu 2024. Akhir pekan lalu, keduanya angkat bicara soal keresahan tersebut. Dalam pidatonya di perayaan hari ulang tahun HUT ke-12 Partai Nasdem di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta, Sabtu tanggal 11 November tahun 2023, Surya Paloh menyatakan ada gelagat aparat negara hanya bekerja untuk kelompok tertentu. Hari-hari ini kita melihat betapa upaya membawa negara dan aparaturnya melayani kepentingan pribadi dan golongan, kata Paloh. Ia menilai ada langkah tertentu yang dilakukan untuk menarik aparat negara dalam politik praktis. Situasi itu mengakibatkan masyarakat kehilangan kepercayaan pada pemerintah. Bahkan, Surya Paloh menganggap keadaan Indonesia saat ini berada dalam situasi yang paling mencemaskan sepanjang sejarah. Hari ini akan mudah sekali kita temui rakyat yang merasa cukup memerintah dirinya sendiri. Saat ini kita berada di tanduk kerusakan yang paling mencemaskan sepanjang kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita berharap semua pemimpin nasional dan rakyat tidak kehilangan kontrol,
ujar Paloh. Sementara itu, dalam videonya yang dirilis pada Minggu tanggal 12 November tahun 2023, Megawati menyampaikan keresahannya atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal batas usia calon presiden, capres dan calon wakil presiden, cawapres. Ia menganggap putusan MK itu menunjukkan adanya manipulasi hukum akibat kekuasaan yang mengabaikan politik yang berdasar pada nurani dan kebenaran. Jangan biarkan kecurangan pemilu yang akhir ini terlihat sudah mulai terjadi lagi, kata Megawati. Megawati lantas meminta masyarakat melakukan pengawasan dan tak takut buka suara jika menemukan indikasi kecurangan pada pemilu mendatang. Baginya, masyarakat memiliki kekuatan untuk melakukan perubahan dan mempertahankan keutuhan bangsa. Jangan lupa, kita adalah bangsa pejuang. Kita bangsa yang mampu mengatasi berbagai cobaan sejarah, ujar Megawati. Tak hanya itu, Megawati kemudian menyinggung kembali semangat pembentukan MK sebagai lembaga yudikatif yang lahir di era reformasi. Namun, menurut dia, saat ini wajah MK tercoreng karena putusan soal usia capres-cawapres yang diwarnai sejumlah pelanggaran etik para hakim konstitusi. Ia menilai bahwa putusan MK soal batas usia capres-cawapres yang memberikan jalan untuk Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menjadi bakal calon wakil presiden cawapres Prabowo Subianto adalah rekayasa hukum. Rekayasa hukum tidak boleh terjadi lagi, kata Megawati. Kekhawatiran Megawati dan Surya Paloh jelang pemilu 2024. Jakarta, Kompas.com, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyampaikan kekhawatirannya menjelang pergelaran pemilihan umum pemilu 2024. Akhir pekan lalu, keduanya angkat bicara soal keresahan tersebut. Dalam pidatonya di perayaan hari ulang tahun HUT ke-12 Partai Nasdem di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta, Sabtu tanggal 11 November tahun 2023, Surya Paloh menyatakan ada gelagat aparat negara hanya bekerja untuk kelompok tertentu. Hari-hari ini kita melihat betapa upaya membawa negara dan aparaturnya melayani kepentingan pribadi dan golongan, kata Paloh. Ia menilai ada langkah tertentu yang dilakukan untuk menarik aparat negara dalam politik praktis. Situasi itu mengakibatkan masyarakat kehilangan kepercayaan pada pemerintah. Bahkan, Surya Paloh menganggap keadaan Indonesia saat ini berada dalam situasi yang paling mencemaskan sepanjang sejarah. Hari ini akan mudah sekali kita temui rakyat yang merasa cukup memerintah dirinya sendiri. Saat ini kita berada di tanduk kerusakan yang paling mencemaskan sepanjang kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita berharap semua pemimpin nasional dan rakyat tidak kehilangan kontrol, ujar Paloh. Sementara itu, dalam videonya yang dirilis pada Minggu tanggal 12 November tahun 2023, Megawati menyampaikan keresahannya atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal batas usia calon presiden, capres dan calon wakil presiden, cawapres. Ia menganggap putusan MK itu menunjukkan adanya manipulasi hukum akibat kekuasaan yang mengabaikan politik yang berdasar pada nurani dan kebenaran. Jangan biarkan kecurangan pemilu yang akhir ini terlihat sudah mulai terjadi lagi, kata Megawati. Megawati lantas meminta masyarakat melakukan pengawasan dan tak takut buka suara jika menemukan indikasi kecurangan pada pemilu mendatang. Baginya, masyarakat memiliki kekuatan untuk melakukan perubahan dan mempertahankan keutuhan bangsa. Jangan lupa, kita adalah bangsa pejuang. Kita bangsa yang mampu mengatasi berbagai cobaan sejarah.